البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada muqaddimah yang ketiga, di mana pada muqaddimah ketiga ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu taala tegaskan kembali ikhwan tentang perintah untuk kita mengikuti millata Ibrahim, yang intinya adalah tauhidullah azza wa jalla. Makanya beliau tegaskan di awal, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim. Al-hanifiyah itu sendiri, pada penafsiran para salaf kemarin disebutkan oleh para imam kembali pada 3 makna. Apa saja itu, Rifki? Al-mustaqim, terus al-mukhlis, terus al-muttabi'. Berarti apa? Hanifiyah kembali pada apa? Istiqamah dan ikhlas serta ittiba'. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam risalah ini mengambil salah satu dari 3 makna tersebut, yaitu makna yang mana? Umayyad? Al-ikhlas. Bagaimana penegasan beliau, annal hanifiyyata millata Ibrahim, khabarnya mana? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Berarti millata Ibrahim, i'rabnya sebagai apa ini? Ahmad, atfu bayan atau sebagai badal? Tayyib, millah itu sendiri maknanya apa? Apa yang dimaksud dengan millah? Indah ke Arin? Ad-din. Tayyib. Dan makna asal millah sebagaimana ditegaskan dalam Tahdzibul Lughah, qanifillah, al-millah ay as-sunnah. As-sunnah wat tariqah. Maksudnya jalan. Millah itu maksudnya apa? As-sunnah wat tariqah, yaitu jalan dalam bahasa kita. Berarti yang dimaksud dengan millata Ibrahim ay tariqatuhu wa dinuh, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi Allah Ibrahim dan agamanya, yaitu apa? At-tauhid. Ini asal kata dari millah. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an untuk kita apa? Mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim, jalan tauhid yang beliau berjalan di atasnya dan menyeru manusia kepadanya dalam Al-Quran dengan beberapa bentuk. Yang pertama berupa apa? Indaka Aba Zaid. Perintah secara umum. Nah, perintah secara umum. Ayatnya, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Baik, perintah secara umum. Fattabi'u, ikutilah oleh kalian semua. Yang kedua apa?
Aba Yahya? Untuk kita betul-betul mengikuti millah Ibrahim. Yang pertama dengan perintah secara umum di dalam Al-Quran. Yang kedua, qala Allah azza wa jalla fi suratin Nahl, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifah." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi untuk mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Tayyib, sebagaimana telah kita katakan di antara makna hanif ya istiqamah. Kemudian perintah untuk apa tadi? Untuk bergembira dan berbangga dengan berjalan di atas agama Nabiullah Ibrahim. Bagaimana dalam surat Al-An'am, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah." Maka demikian pula kita, ikhwan. Dan kita berbangga tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk bisa berada di atas tauhid yang merupakan agama Nabiullah Ibrahim dan semua para rasul. Kemudian bentuk yang keempat apa? Ridwan. Celaan bagi orang-orang yang membenci agama Nabiullah Ibrahim. Bahkan dikatakan sebagai orang-orang yang pandir, yang membodohi diri sendiri. Dalilnya? Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang membodohi diri sendiri. Tidak ada yang lebih bodoh daripada orang-orang yang meninggalkan tauhid menuju syirik. Dan di antara hal ikhwanifillah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Ibrahim, di mana umat-umat setelahnya mereka berebut untuk menjadi apa? Menjadi pengikut Nabi Ibrahim, dalam artian mengklaim bahwasanya Ibrahim dari golongan mereka. Yahudi mengklaim Ibrahim dari golongan mereka. Demikian pula Nasara mengklaim Ibrahim dari golongan mereka. Tapi sekedar pengakuan tidak berarti, ikhwan, tatkala mereka tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim itu dulu tidak Yahudi, tidak Nasrani. Tapi beliau di atas agama tauhid, sebagaimana agama yang dibawa oleh para rasul yang lain. Sehingga ikhwan, tanbih penting dalam masalah ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala, bahwasanya penyebutan agama Yahudiyah dan agama Nasraniyah sebagai dinun samawi ini adalah apa? Adalah pembodohan. Kenapa? Karena tidak ada agama sejak dulu yang dibawa oleh para rasul kecuali Islam, kecuali tauhid ini. Kecuali tauhid. Para pengikut Nabiullah Musa yang beriman kepada beliau, ya Muslim, agamanya Islam. Sehingga ketika datang Nabi SAW, kok dia tetap mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, dengan mengklaim istilah Yahudiyah, berarti dia kafir. Bukan agama langit lagi, agama hasil otak-atik dia. Demikian pula Nasara. Para pengikut Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, ya agamanya Islam. Sehingga ketika mengatakan agama Yahudi yang ada saat ini,
ataupun Nasrani, agama Nasrani yang ada saat ini sebagai agama samawi yang sama-sama turun dari langit syariatnya, maka ini adalah pembodohan. Jelas itu agama kekufuran. Sehingga kalau muncul orang-orang yang mengaku muslim, ikhwan, menyeru kepada wahdatul adyan, penyatuan tiga agama, maka ini adalah seruan untuk apa? Untuk murtad. Seruan untuk apa? Murtad. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Taib. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan secara singkat millah Ibrahim itu apa? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ini hakikat agama beliau. Yaitu apa? Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, memurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala amalan. Setelah kita lewati kemarin ibadah, pengertiannya secara istilah. Apa pengertian ibadah secara istilah, Pak Yusuf? Baik, ahsan. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Itu suatu kata yang mencakup semua perkara yang Allah cintai. Berarti semua yang dicintai oleh Allah ketika dilakukan jadinya ibadah. Dan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, baik itu berupa perkataan maupun amalan yang zahir maupun yang batin. Dan peribadatan itu secara umum terbagi menjadi berapa? Aba Zur'ah. Peribadatan terbagi menjadi berapa? Taib, terbagi menjadi dua, ubudiyah ammah dan ubudiyah khassah. Ubudiyah yang umum, maksudnya bagaimana ubudiyah yang umum ini? Masih Aba Abdul Razak? Yaitu ketundukan terhadap perintah Allah yang sifatnya kauni, berupa ketetapan-ketetapan di jagat raya ini. Jadi semua makhluk ciptaan Allah berarti dari sisi ini dikatakan apa? Dikatakan hamba Allah, ya tidak? Ini yang dimaksud dengan ubudiyah ammah, ubudiyah yang sifatnya umum mencakup semua makhluk Allah. Kenapa? Karena semua makhluk Allah adalah abdullah. Semua makhluk-makhluk itu adalah abdullah. Tapi dari sisi apa? Ubudiyah ammah. Apa dalilnya? Baik, dalilnya indak ya Hudzaifah. Yaitu in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Naam. Tidaklah semua perkara yang ada di langit dan bumi kecuali akan datang kepada Ar-Rahman, menghadap kepada Allah sebagai hambanya, mukmin maupun kafir. Kemudian jenis yang kedua apa Pak Albin? Ubudiyah khassah maksudnya? Tidak hadir. Pak Agus. Taib, ya. Ubudiyah yang khusus yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul. Dan bagi umat akhir zaman ini, umat Muhammad, ya, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib.
Atau dinamakan juga dengan ubudiyah apa ini ya Mbak Muhammad? Ubudiyah khasah dinamakan ubudiyah syar'iyyah. Baik, ubudiyah syar'iyyah. Sehingga dilihat dari sisi ubudiyah syar'iyyah ini, nah, ketundukan hamba kepada syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, berarti manusia terbagi jadi 3 golongan. Yaitu orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Man lam ya'budillah, maka fahuwa kafirun mustakbir. Kalau tadi untuk ubudiyah ammah, manusia terbagi enggak? Tidak ada, semuanya sama dari sisi ubudiyah ammah, yang mukmin, yang kafir, hewan maupun jin, semuanya adalah hamba Allah dari sisi ubudiyah ammah. Adapun ubudiyah khassah, ini manusia mulai terbagi jadi 3 golongan. Yang pertama, man lam ya'budillah, yang enggak mau beribadah pada Allah, tidak mau tunduk pada syariat yang dibawa oleh Rasulullah, maka kafirun mustakbir. Seperti apa? Iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk peribadatan kepada Allah. Loh, sujudnya kepada Adam kok dikatakan ibadah kepada Allah, bagaimana ini? Hamba Mujahid. Karena itu merupakan bentuk ketundukan terhadap perintah dari Allah. Jadi itu ibadahnya ya kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Tapi iblis enggan dan menyombongkan diri sehingga dia menjadi golongan yang kafir. Ini kafir mustakbir, yang enggak mau beribadah sama sekali. Kemudian golongan yang kedua, man 'abadallah wa 'abada ma'ahu ghairah. Yaitu orang-orang atau siapa saja yang beribadah pada Allah dan beribadah bersama dengan itu kepada selain Allah. Ya. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Maka golongan kedua ini hukumnya apa? Fahuwa kafirun musyrik. Maka dia adalah kafir musyrik. Kalau tadi yang awal kafir mustakbir, kalau ini kafirun musyrik. Nah, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97, 98. Allah in kunna lafi dhalalim mubin idz nusawwikum bi rabbil alamin. Sungguh dulu kami berada di dalam kesesatan yang nyata tatkala kami samakan kalian wahai berhala-berhala sesembahan-sembahan selain Allah dengan Rabbul Alamin. Ini ubudiyahnya orang kafir musyrik. Kemudian golongan yang ketiga, inilah golongan yang selamat, yaitu man 'abadallaha wahdah. Nah, siapa saja beribadah kepada Allah semata, fahuwal muslimul mukhlis. Maka dia adalah muslim mukhlis. Dan inilah yang kita diperintahkan ikhwani fillah untuk mewujudkannya. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Bagaimana dalam surat apa ini? Indak ya Nabil. Naam, dalam surat Al-Jin. Katakan wahai Nabi, hanyalah aku beribadah kepada Rabbku dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini muslim mukhlis. Sehingga dalam pengertian tadi atau dalam penjelasan singkat tentang agama Ibrahim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab katakan an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Dan ikhlas ikhwani fillah merupakan perkara yang tidak ringan. Karena butuh kita betul-betul membersihkan
hati kita dari semua niatan-niatan selain Allah. Padahal hawa nafsu condong untuk apa? Untuk mencari apa? Dan untuk mencari dan mendapatkan bagiannya. Kalau dia masih beribadah, kemudian hati kita masih menginginkan bagian, pujiankah atau imbalan duniawi, maka ini masih belum bersih. Sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala tentang pengertian ikhlas, yaitu apa? Siapa masih ingat pengertian ikhlas? Aba Zaid? Tayyib, ahsanta. Tasfiyatul amal bisalihin niyyah an jami'i syawa'ibis syirk. Inilah hakikat ikhlas. Yaitu apa? Pembersihan niat, pemurnian niat dengan niatan yang bagus. Nah, dibersihkan dan dimurnikan dari apa? Dari semua cabang-cabang kesyirikan. Baik. Dan kalau kita perhatikan keadaan para salaf ikhwani fillah, mereka sungguh betul-betul memperhatikan sisi ini. Sampai-sampai ditegaskan oleh para ulama bahwasanya ihtimam mereka ikhwan dalam masalah keselamatan amalan dan selamatnya niatan itu lebih mereka perhatikan daripada apa? Daripada perhatian mereka terhadap amalannya. Kenapa? Karena kalau sudah beramal banyak, benar secara lahiriah, tapi ternyata batinnya tidak benar, tidak bermanfaat. Nah, di antara perkataan-perkataan para salaf ikhwan yang butuh untuk kita catat sebagai nasihat bagi kita semua, yang menunjukkan pentingnya niat ini, di antara yang sangat masyhur yaitu perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam Jami' beliau. Beliau katakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Innaha tataqallabu 'alayya." Aku tidaklah mengobati sesuatu yang lebih sulit atas diriku daripada niatku sendiri. Kenapa? Innaha tataqallabu 'alayya. Karena sungguhnya niatan itu terus-menerus berbolak-balik atas diriku. Ini Sufyan Ats-Tsauri ya, Pak. Imam. Dan bunyinya bagaimana, Umat? Ashadda 'alayya. Ma'alattu syai'an ashadda 'alayya min niyyati innaha tataqallabu 'alayya. Demikian pula diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala sebagaimana dalam Hilyah li Abi Nu'aim atau dalam Sifatus Safiyah. Naam, Sifatus Safwah. Beliau mengatakan, "Idza qumta fat'allaha an yusliha laka qalbak wa niyyatak. Falan tu'alija syai'an ashadda 'alaika minhuma." Beliau nasihatkan di sini, ikhwan, apabila engkau berdiri salat, yaitu maksudnya berdiri melakukan salat,
Berdoalah kepada Allah untuk apa? Yuslihalaka qalbaka wa niyatak, agar Allah memperbagus untukmu hatimu dan niatanmu. Ini. Sehingga sering-sering berdoa minta kebagusan hati, kebagusan niat. Kenapa? Falan tu'alija syai'an ashadda 'alaika minhuma. Karena sungguhnya engkau tidaklah mengobati sesuatu perkara pun yang lebih sulit atas dirimu daripada keduanya. Untuk bisa menjaga kesehatannya terus-menerus, keselamatannya secara terus-menerus. Ini hal yang sangat sulit, yaitu hati kita dan niatan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan. Kenapa kok begitu berat, kawan? Untuk bisa ikhlas. Karena tadi ketika seorang ikhlas, jiwa kita ini tidak dapat bagian. Sehingga ya terus dia bergejolak. Terus bergejolak. Dikatakan oleh Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala sebagaimana dalam Jami' Ulum al-Hikam, beliau mengatakan laisa 'ala nafsi syai'un asyaqqu minal ikhlas. Tidak ada sesuatu yang paling berat atas jiwa ini dari keikhlasan. Kenapa? Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena jiwa itu pada keikhlasan tidak dapat bagian sama sekali. Kenapa? Karena harus memurnikan semuanya kepada siapa? Allah. Harus dimurnikan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga jiwa ini terus ya bergejolak. Untuk dia bisa apa? Bisa lurus tanpa meminta bagian. Meminta bagian untuk dipuji, meminta bagian untuk apa? Disanjung dan seterusnya. Oleh karena itulah, karena biasanya di antara bagian yang paling dituntut dan cepat sekali untuk apa muncul dalam jiwa ini, akhwanifillah, bagian untuk dapat pujian, bagian untuk punya kedudukan di mata manusia. Maka para salaf banyak menganjurkan untuk apa? Menyembunyikan amalan. Menyembunyikan amalan, baik itu salat maupun puasa maupun hal-hal yang lain. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Wa bidzalika, ini isyarah kepada apa? Millata Ibrahim, kepada millah Ibrahim, yaitu apa? Al-ikhlas. Dan dengan itu semua, dengan hal tersebut, untuk kita apa? Beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia dan Allah ciptakan untuknya, yaitu untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi laha, ikhwanifillah, di sini lam apa namanya? Wa khalaqahum laha. Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk apa? Untuk mereka semua beribadah pada Allah dan tidak menyekutukannya. Berarti lam yang seperti ini namanya lam apa? Rifki. Lamul ta'lil, taib, atau lamul illah, sama. Atau kalau itu berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah, menggunakan istilah lamul hikmah.
Seperti dalam ayat nanti, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini lam di sini liya'budun, kita katakan itu adalah lam hikmah, menunjukkan hikmah kenapa kita semua diciptakan. Baik. Dan faedah bagus berhubungan dengan sikap seseorang ikhwanifillah ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kalimat ini Syekh mengatakan wa bidzalika amarallah jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan dengan hal tersebut, yaitu beribadah pada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, Allah perintahkan keseluruhan manusia dan Allah ciptakan keseluruhan manusia untuk itu. Nah, ketika Allah memerintahkan kepada seorang hamba dengan suatu perkara, ikhwan, maka wajib atas hamba tadi untuk memenuhi 7 maratib, 7 maratib, 7 tingkatan, 7 hal yang harus kita wujudkan. Dan ini penting. Dan faedah bagus dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang lain, dikumpulkan dalam Ad-Durarus Saniyah jilid kedua halaman 38 sampai 39. Naam, idza amara Allahu al-'abda bi amrin wajaba 'alaihi fihi sab'u maratib. Apabila Allah perintahkan kepada seorang hamba dengan suatu perintah, suatu perkara, maka wajib atasnya pada perintah tersebut 7 tingkatan. Yang pertama, al-awwal al-ilmu bihi. Ada perintah, kawan, yang pertama kali wajib atas kita ya mengilmuinya. Nah, diilmui. Baik. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala atau apabila seseorang tahu Allah memerintahkan untuk mentauhidkannya, berarti apa? Ya wajib kita mempelajari tauhid. Itu maksudnya. Allah memerintahkan kita untuk salat, berarti yang pertama kali harus kita wujudkan apa, Akh Febri? Ya, mempelajari salat, mengilmuinya. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua, mahabbatuhu. Mencintai apa yang Allah perintahkan tadi. Nah, kenapa? Karena Allah tidak memerintahkan suatu perkara kecuali demi kebaikan kita. Jadi setelah mengilmu harus kita cintai, jangan apa? Sholat berat. Perintahkan puasa, jengkel. Harus langkah kedua harus mahabbatuh. Kita cintai perintah tersebut. Kenapa? Karena hakikatnya untuk kebaikan kita. Demikian pula tauhid. Kita diperintahkan mentauhidkannya, ya kita mencintai tauhid. Jangan seperti orang-orang kufar, malah apa? Memberontak, aja'alal alihata ilaha wahidah. Apakah Muhammad mau menjadikan sesembahan yang banyak itu menjadi satu saja? Langkah ketiga, tsalits al-azmu 'alal fi'li. Azm, yaitu apa? Bertekad bulat untuk melakukannya. Nah, sudah berilmu. Kemudian apa yang kedua tadi? Mencintainya. Langkah ketiga harus punya azm untuk melakukannya. Bukan sekedar ngaku suka tok, tapi tidak ada tekad untuk melakukannya. Nah, ya ada ikhwan. Ada perasaan senang tapi tidak ada azm, akhirnya tidak terbentuk amalan. Tapi harus ada azm untuk melakukannya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu telah apa? Ditugaskan untuk dihafal semua. Nah, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'alal rusydi. Sahabatnya siapa? Endak
Arin. Naam, sahabinya Syaddad ibnu Aus. Ya Syaddad, idza ra'aitan nas. Naam. Apa? Qad iktanaza adz-dzahaba wal fiddah. Fa'aktsir bihaula'il kalimat. Wa Syaddad, kalau kamu sudah melihat manusia berlomba-lomba untuk menumpuk-numpuk emas dan perak, dalam artian berlomba-lomba pada perkara dunia, maka perbanyak doa ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri, ya Allah aku minta kekokohan pada perkara. Kita mau belajar saja menghadiri majelis taklim, ya kawan. Kalau tidak diberi kekokohan, ya tidak bisa istiqomah. Di atas sunnah tidak bisa kokoh. Yang kedua, wal azimata ala rusdi. Ini yang ada hubungannya dengan perkara kita. Harus punya azimah. Dan kita meminta azimah itu kepada Allah, ya kawan. Meminta kesungguhan tekad di atas perkara yang hak. Karena sebagian manusia azimahnya terarah pada perkara yang sia-sia, punya tekad, bahkan dirancang sejak malam, dirancang sejak berhari-hari untuk perkara yang sia-sia. Dan kelanjutan doanya dicatat yang belum hafal. Nah, sudah hafalkah Abah Yusuf? Sudah. Baik. Nah, wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan shadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Doa yang agung. Perbanyak di dalam sujud sepertiga malam terakhir. Ini poin yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, setelah azm untuk melakukannya, ar-rabi'ah al-amal. Baik. Karena apa? Sebagian manusia, kawan, sudah mengilmui, sudah suka dengan itu, ada tekad, tapi apa? Tidak terwujud dalam amalan. Baik. Maka wujudkan langkah yang keempat dengan amal. Kemudian yang kelima, an yaqa'a khalisan shawaba. Yang hendaknya dia perhatikan pada langkah kelima dalam amalan itu adalah apa? Hendaknya amalan itu dilakukan dalam keadaan ikhlas dan benar. Ikhlas niatannya karena Allah semata, benar dilakukan berdasarkan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas saja tidak cukup kalau tidak benar. Benar saja juga tidak bermanfaat kalau tidak ikhlas. Dua-duanya harus ada. Karena ini dua syarat diterimanya amal. Yang keenam, al-hadzar min fi'li ma yuhbituh. Berhati-hati dari melakukan perkara yang akan menghapus amalan yang dia lakukan tadi. Sudah capek-capek dia lakukan, menatah hati untuk ikhlas dan mutaba'ah, ternyata dia lakukan perkara yang apa? Yang menggugurkan amalan itu. Wal'iyadzubillah. Baik. Seperti misalnya sudah bersedekah, dia nata hatinya dengan baik bersedekah kepada seseorang, tapi kemudian dia gugurkan dengan apa? Mengungkit-ungkit. Dia ungkit-ungkit sedekahnya, dia sakiti orang yang diberi. Ini menghancurkan amalan dia. Amalan sedekah itu terhapus. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketujuh, as-sabat 'alal haqqi wat tauhid wal khauf min su'il khatimah. Jangan kemudian seorang apa sudah beramal, hati-hati jangan sampai terhapus, kemudian ujub, jangan. Atau cuma sekali dua kali
dia lakukan, tapi harus apa? Sabat alal haq, dia kokoh di atas kebenaran itu, di atas tauhid, diiringi apa? Rasa khawatir dari su'ul khotimah. Ini 7 hal. Atau kalau mau dikatakan 7 langkah yang hendaknya ditempuh oleh setiap muslim ketika apa? Mensikapi suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka praktekkan pada semua apa yang Allah perintahkan pada kita. Perintah untuk salat itu. Ilmui. Setelah ilmu apa tadi? Cintai salat itu. Jangan merasa terpaksa. Kemudian azam, semangat untuk melakukannya, tekad yang kuat. Kemudian amalkan. Kemudian ikhlaskan niat dan benarkan dalam melakukannya sesuai sunnah Nabi. Yang keenam apa? Hati-hati dari hal yang menghapusnya. Seperti misalnya di antara yang menghapus pahala salat apa? Yang tidak diterima salatnya secara 40 hari. Mendatangi dukun. Mendatangi dukun sekedar tanya, walaupun tidak membenarkan, ya kawan. Enggak diterima salatnya 40 hari, wal'iyadzubillah. Nah, tapi tetap harus salat, tapi tidak diterima. Dalam artian tidak ada pahalanya. Kemudian yang ketujuh apa tadi? Hendaknya istiqamah, kokoh di atas kebenaran dan tauhid, diiringi rasa takut dari su'ul khatimah. Nah, barakallahu fikum. Ini 7 langkah yang perlu diingat-ingat. Penting, ikhwani fillah. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.